Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana akhir pekan Anda? Walaupun saya tahu ini sebagian besar di berbagai wilayah Indonesia ini sekarang mendung, bahkan juga hujan, tapi tetap saja eh, saya mengucapkan selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga atau handai tolan dan bersama orang-orang terdekat Anda semua. Saya akan mengajak Anda memperbincangkan satu isu yang saya kira dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi paling hot, ya, ini soal Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ternyata diam-diam Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan hari Rabu 4 Februari lalu. Mensesnek Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut itu mengundang perhatian karena dilakukan di tengah-tengah menguatnya isu Kapolri Listio Sigit Prabowo akan dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalangan yang dekat dengan Presiden menyatakan bahwa Prabowo sangat marah dengan sikap dan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Komisi 3 DPR RI tanggal 26 Januari lalu yang secara tegas menolak kepolisian RI tidak lagi berada di bawah Presiden dan ditempatkan di bawah sebuah kementerian. Bahkan Kapolri kan sampai memerintahkan seluruh jajarannya untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Pernyataan Kapolri yang didukung penuh oleh seluruh anggota Komisi 3 DPR RI itu sangat mengejutkan. Kendati sejak awal Kapolri memang menunjukkan resistensi yang sangat tinggi terhadap reformasi Polri. Namun menggunakan diksi melawan sampai titik darah penghabisan itu sudah dianggap melewati batas. Sumber tersebut menyatakan Presiden sangat marah dan Kapolri akan segera dicopot. Bahkan dikabarkan Presiden itu segera menerbitkan Perpu, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Soal rencana penerbitan Perpu itu menyiratkan bahwa Presiden itu akan mengganti Listio Sigit dengan figur yang berasal dari luar struktur kepolisian. Namun kabarnya itu kendati dari luar struktur kepolisian, tapi juga berasal dari keluarga besar Polri yang telah pensiun. Soal figur dari luar struktur Polri dan bahkan bukan dari kalangan Polri atau non Polri menjadi Kapolri ini bahkan sempat disampaikan oleh mantan Kabar Eskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Ini dia menyampaikannya ketika hadir dalam pertemuan dengan 50 tokoh yang diinisiasi oleh manusia merdeka Said Didu. Tim reformasi sekarang cukup tiga aja, cukup Pak Mahfud, Pak siapa, Zimri, Pak Yusril. Dia dijadikan Kapolri, jadikan Kapolri, Kapolri yang lama pensiunkan, mereka jadi kolektif kolegial kayak pimpinan KPK. Berapa lama diberi tugas? Setahun atau 2 tahun. Setelah bagus, ditarik Presiden, serahkan lagi ke Kapolri. Ada yang bertanya, melanggar undang-undang. Undang-undang kan tidak kuat lah dirubah. Presiden di Indonesia itu sangat kuat sekali, luar biasa. Dia bisa buat perpu. Kemudian setelah perpu itu diundangkan. Karena apa? 75% DPR itu adalah fraksi merah putih. Isu pencopotan Listio sebagai Kapolri ini juga dibicarakan dalam pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh oposisi di rumah pribadinya Jalan Kertanegara, Jalan Kertanegara 4 Jakarta hari Jumat 30 Januari lalu. Sebagaimana dikatakan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang juga hadir dalam pertemuan dengan Presiden, itu mereka menyampaikan salah satu prasyarat agar reformasi Polri berhasil, ya Listio Sigit Prabowo itu harus dicopot. Selain berbagai tindakan dan ucapannya yang dinilai sudah membangkang terhadap Presiden, juga membangkang terhadap konstitusi, ini terkait dengan dia menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang tetap memungkinkan anggota Polri aktif itu menjabat di 17 kementerian dan lembaga itu itu ulang di 17 institusi pemerintah nih, institusi sipil ya, di lembaga dan pemerintahan sebagai reaksi atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan bahwa seorang anggota Polri itu dia baru boleh menduduki jabatan sipil jika dia sudah mundur atau dia pensiun. Listio ini juga menjadi Kapolri terlama dalam sejarah dan bila terus diperpanjang maka Listio Sigit itu baru akan pensiun pada tanggal 5 Mei 2027 nanti saat usianya memasuki 58 tahun usia pensiun di Polri. Kalau itu yang terjadi berarti dia akan menjadi Kapolri sampai berapa 6 tahun lebih ya.
Dan kalau lebih menarik lagi kalau kemudian ternyata undang-undang Polri itu segera dibahas oleh DPR dan kemudian undang-undangnya diubah dan usia pensiun itu diperpanjang sampai 60 tahun ya, ini Listio Sigit berpeluang untuk menjadi Kapolri yang tidak pernah terjadi dalam sepanjang sejarah ya. Sangat lama gitu. Makanya di dalam reformasi Polri itu juga sekarang sedang dibahas apakah kemudian jabatan Kapolri itu ada pembatasan, misalnya setiap 2 tahun atau 2,5 tahun gitu harus diganti. Pernyataan Abraham Samad itu membuat berang Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Dia menulis artikel opini di detik.com yang menilai langkah para tokoh oposisi itu sebagai salah kaprah. Habibur Rahman kan memang ini kelihatannya dia pada rapat di Komisi 3 tanggal 26 Januari 2026 yang lalu ini memimpin orkestrasi dukungan dan juga sekaligus penolakan jangan sampai kemudian institusi Polri itu dipindahkan di bawah kementerian, bukan lagi di bawah langsung presiden, karena memang ada pemikiran-pemikiran untuk membentuk misalnya Kementerian Keamanan Nasional gitu, model NSC di Amerika, dan itu nanti yang membawahi Polri sebagaimana halnya Kementerian Pertahanan membawahi institusi TNI. Di tengah berbagai spekulasi dan rumor politik itu, hari Kamis 5 Februari tiba-tiba saja Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Suhud itu menyampaikan pernyataan bahwa dalam penilaian Majelis Ulama Indonesia, Kapolri Listio Sigit menunjukkan sikap tegak lurus dalam mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Marsudi menyampaikan hal itu setelah mereka bersama sejumlah pengurus MUI melakukan audiensi dengan Kapolri di Mabes Polri. Namun ketika hal ini saya konfirmasi ke Wakil Ketua Umum MUI yang juga hadir di pertemuan itu, yakni Kiai Khalil Nafis, dia membantahnya. Pertemuan tersebut kata dia tidak membahas hubungan Kapolri dengan Presiden. Majelis Ulama, kata Khalil Nafis, itu menyampaikan surat undangan kepada Kapolri untuk hadir dalam pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia yang baru itu hari Sabtu kemarin ya, tanggal 7 Februari. Dan acaranya akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal, sudah dilaksanakan. Pak Prabowo juga hadir kemarin dan menyajikan gedung baru di situ untuk MUI dan ormas-ormas Islam lainnya. Daerah yang sangat presisius di Jakarta, yakni seputar Bundaran Hotel Indonesia. Selain itu, kata Khalil Nafis, MUI juga minta bantuan pengamanan. Nah, soal ucapan Marsudi, kata dia, mungkin itu ucapan Marsudi sendiri, kata dia. Pernyataan Marsudi bahwa Kapolri itu tegak lurus dengan Presiden, ini kan menyiratkan ada sesuatu ya. Mengapa harus ada kalimat tegak lurus kepada Presiden? Karena sudah semestinya seperti itu, apalagi Polri sekarang ini kan secara struktural kelembagaan masih berada langsung di bawah Presiden. Ya memang harus tegak lurus kepada Presiden. Memang tegak lurus kepada siapa? Tegak lurus kepada mantan Presiden. Namun berbagai rumor dan spekulasi itu dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ini biasanya wartawan menyebutnya istana ini ya. Ya memang Prasetyo Hadi ini yang ada langsung di lingkar dekat Presiden Prabowo di istana bersama dengan Sekap ya, Teddy, Letkol Teddy. Berbicara kepada wartawan hari Kamis 5 Februari di kantor Kementerian Bappenas, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Listio Sigit itu melaporkan banyak hal terkait tugasnya sebagai Kapolri. Dia membantah kalau ada soal pembicaraan bahwa Listio Sigit itu akan dicopot. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki. Kata Jimli, soal pencopotan Kapolri itu adalah hak prerogatif Presiden. Tapi kalau soal pemanggilan itu kata dia lumrah lah Kapolri, Panglima TNI itu dipanggil oleh Presiden, itu haknya Presiden. Jimli juga memastikan pemanggilan itu tidak terkait dengan pencopotan Listio Sigit. Rumor pencopotan Listio Sigit atau sebenarnya lebih tepatnya desakan agar Presiden Prabowo mencopot Listio Sigit sebenarnya sudah jauh-jauh hari disampaikan, bahkan tidak lama setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Banyak yang mendesak agar Kapolri Listio Sigit itu diganti jika Prabowo ingin memutuskan mata rantai yang menyebabkan mantan Presiden Joko Widodo itu masih terus cawe-cawe dan bisa menggunakan aparat penegak hukum untuk kriminalisasi terhadap lawan-lawan politiknya dan juga melindungi Jokowi dan keluarganya. Polri di bawah Listio Sigit ini dinilai masih sepenuhnya melindungi Jokowi. Beberapa kasus berkaitan dengan ijazah Jokowi yang ditangani Polri memperkuat kecurigaan publik itu. Mulai dari pengaduan tim pembela ulama dan aktivis di Bareskrim Mabes Polri soal ijazah Jokowi yang kemudian dimentahkan,
dan ada pernyataan bahwa itu ijazah Jokowi itu asli berdasarkan hasil penelitian Puslap 4. Dan juga ini yang paling mencolok adalah pelaporan Jokowi terhadap sejumlah orang sejumlah aktivis di Polda Metro Jaya yang berbuntut kemudian 8 orang menjadi tersangka. Ini sekarang kan tinggal 6 tersangka, yang 2 orang tersangka sudah restoratif justice, yakni Egy Sujana dan Damehari Lubis. Itu semua yang dalil-dalil yang digunakan oleh publik, oleh para netizen untuk menjustifikasi adanya kecurigaan bahwa ya Jokowi itu masih bisa mengendalikan institusi Polri. Apalagi hari Selasa lalu ketika berlangsung sidang gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Surakarta, teman KKN, ini disebutnya gitu ya, disebutnya sebagai teman KKN Jokowi yang dihadirkan sebagai saksi oleh pengacara Jokowi, JB Irfan, itu secara lugu ketika ditunjukkan fotonya oleh pengacara penggugat yakni Muhammad Taufik, sebuah foto Jokowi KKN, dia mengaku foto KKN yang masih terlihat baru itu dicetak oleh Bareskrim Mabes Polri. Saudara bisa mengenali foto-foto yang ada, nama yang ada dalam foto ini. Mohon saudara saksi bisa menjelaskan di hadapan majelis untuk bisa dilihatkan ya. Ketiganya ya. Nonton proyek bro. Apa, siapa Pak Jokowi, ibu yang mana dan seterusnya. Itu yang rame, Oh, yang rame-rame. foto satu. Nggih. Satu ya, foto satu. Nggih, nggih. Ini yang Coba. Pak Jokowi. Itu ada Pak Jokowi. saksi di mana? Saya yang pokoknya tertawa ini di belakang Burince ini. Saksi ada juga. Iya, ini saya. Ini yang Burince. Yang foto kedua, yang berempat. Yang keempat ini saya yang ini toh. Nyamping fotonya. Saksi ada. Ini tuh saya, Nyusewu. Jokowi ada. Ada ini. Siapa aja? Ini Pak Joko Widodo, ini Mas Ecot, ini Burince, ini saya. Yang ketiga, mana? Tiga ini berdua, ini Pak Jokowi dengan Mas Ecot. Kedua aja. Iya, ini yang berdua. Yang moto siapa? Aduh, kok yang foto saya enggak. Berapa? Tahunnya 85. Baru. Dan jadi dia. Enggak, saya mau tanya ini Iya. fotonya foto dulu atau foto hari ini yang ini? Ini kertasnya baru, ini Iya, cetakan memang, baru, memang. cetakan baru ya. Iya, Semua ini cetakan baru. iya. Ya, Yang di HP memang saya memang yang ini. ya. Yang ini, yang Yang ini. ini ya saya tahunya tuh memang dari Bareskrim, Pak. Oh, dari Bareskrim. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dari Bareskrim tegaskan. Nah inilah yang begini-begini ini yang membuat publik ya makin curiga saja. Mestinya hal-hal semacam ini tidak perlu terjadi dong ya. Kalau toh katakanlah Bareskrim yang punya foto-foto itu, ya jangan Bareskrim yang mencetak, itu pengacaranya kan ya kan. Orang kemudian kok jadi bertanya-tanya, kemarin soal ijazah nggak boleh dipinjam, sekarang kok soal foto bisa diberikan kan gitu ya. Karena kalau ijazah itu mungkin akan memberatkan Jokowi, sementara kalau foto KKN akan memperkuat dalih Jokowi bahwa dia benar, dia adalah lulusan UGM dan dia pernah menjalankan KKN. Belakangan desakan pencopotan semakin meningkat karena pertama waktu Presiden menyatakan akan membentuk tim reformasi Polri, kemudian Kapolri mendahuluinya dengan membentuk tim internal reformasi Polri. Yang berikutnya ketika Mahkamah Konstitusi itu memutuskan bahwa polisi itu hanya boleh menjabat di jabatan sipil jika pensiun atau mengundurkan diri. Kemudian kan Kapolri menerbitkan Perpol, peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 yang memungkinkan anggota Polri aktif itu tetap menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga, dan totalnya banyak nih, 17 kementerian dan lembaga. Dan puncaknya adalah pernyataannya di Komisi 3 DPR RI. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun,
kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri. Benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Merespon pernyataan Kapolri di Komisi 3 DPR RI itu, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio termasuk yang mendesak agar Listio Sigit segera dicopot. Bahkan sangat keras ini Gatot Nurmantio pernyataannya. Saya ingatkan Jenderal Polisi Listio Sigit, Presiden kita Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto itu adalah mantan Danjen Kopassus pasukan khusus, mantan Pangkostrat. Tidak ada apa-apanya kamu. Dan dia sekarang presiden sekaligus kepala negara. Jangan dianggap boneka. Itu kurang ajar. Saya gini karena saya sebagai warga negara, saya punya hak bicara untuk melindungi presiden saya. Hak saya itu. Kalau saya diam, berarti saya seperti apa ya? Apa? Kalau dikatakan binatang paling jelek itu nggak ada itu kalau penakut. Apapun semut pun kalau dia gigit kan. Jadi kita harus bicara seperti itu. Itu pengkhianatan terhadap presiden sebagai pimpinannya. Tapi soal copot-mencopot itu, seperti dikatakan oleh Jimli Asidiki, ya itu benar, memang itu hak prerogatif. Jadi ya presiden nggak perlu didesak lah kalau memang dia menganggap itu perlu dicopot, ya dicopot. Karena selain hak prerogatif, pencopotan Listio Sigit itu pasti didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik yang sangat sangat matang, dan ini berkaitan dengan tarik-menarik di kalangan elit politik, dan juga ini yang saya kira penting di garis bawah adalah relasi politik antara Jokowi dengan Prabowo Subianto, karena bagaimanapun Listio Sigit itu adalah orang dekatnya Jokowi, dan Jokowi itu sampai sekarang masih punya hubungan yang sangat baik dan sangat dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mari kita lihat saja perkembangan berikutnya, dan ini masih akan terus menjadi isu panas dan bola liar politik. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.